Koalisi Kampus untuk Demokrasi meluncurkan 3 buku sekaligus di Kota Jayapura, Rabu 15 Februari kemarin. Buku berjudul Bayang-Bayang Kerentetan, Geliat Kampung Tersembunyi, dan Merebut Kendali Kehidupan merupakan hasil penelitian di 3 kabupaten berbeda di Papua. Salah satu penulis, Elvira Romkabu yang merupakan dosen Universitas Cendrawasih mengatakan, potret persoalan Papua yang selama ini digambarkan identik dengan konflik yang berlangsung terus-menerus, kemudian kurang memberikan porsi terhadap permasalahan masyarakat adat. Dampaknya walaupun sejumlah regulasi berbasis masyarakat adat telah dibuat pemerintah, namun kebijakan-kebijakan itu ternyata tidak dapat dikontekstualisasikan sehingga terdapat jurang yang cukup besar antara pembangunan dan kebutuhan masyarakat adat di Papua. Ketiga buku ini sebenarnya memotret bagaimana narasi masyarakat adat ketika mereka melihat dirinya, mereka melihat intervensi pembangunan yang masuk dari pemerintah maupun dari LSM, dari banyak pihak. Dan bagaimana mereka melihat bahwa oh ini kami punya sistem pengelolaan seperti ini, ternyata kebijakan tidak cocok atau kebijakannya pas tapi kami merasa tidak pas dengan kami. Itu kami melihat memotret hal-hal seperti itu. Jadi kita coba untuk memotret yang dari top down itu kita mau ganti, kita lihat memotret apa yang terjadi dinamika di masyarakat adat. Itu sebenarnya yang mendasari kami untuk mengisi gap besar konseptualisasi pembangunan yang kita pikir terlalu top down. Dalam diskusi pada peluncuran itu, terungkap temuan-temuan yang cukup mengejutkan. Seperti di Kampung Kendate, Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, yang kebijakan pemerintah daerahnya sudah mengeluarkan sejumlah regulasi berbasis masyarakat adat. Tetapi dalam temuan masyarakat justru tidak ingin menjadi bagian dari sistem pemerintahan kampung adat yang difasilitasi pemerintah. Kita menemukan khusus Kampung Kendate bahwa ini ada persoalan terkait dengan bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada tuh sudah bagus niat pemerintah, tapi kadang dia lepas daripada konteks dalam masyarakat, bahwa di masyarakat Kendate misalnya mereka masyarakat yang punya kekhawatiran terkait dengan struktur keondofian mereka dan beberapa hal yang membuat mereka tidak mau masuk dalam beberapa skema-skema kebijakan seperti kampung adat misalnya. Di tempat berbeda, ditemukan bagaimana pola eksklusi yang berlangsung secara struktural kemudian berdampak besar pada masyarakat di Kampung Aiwat, Kabupaten Bovendigul. Bovendigul itu kan masyarakat yang seluruh hidupnya bergantung pada pada hutan. Nah, kita lihat ancaman terbesarnya itu dari investor. Jadi kampung itu benar-benar kampung yang sedang dikepung perusahaan. Dan sekarang masyarakat sedang berusaha untuk menjaga tempat mereka. Nah, ancaman terbesarnya itu. Jadi proses pengambil alihan lahan oleh korporasi. Nah, potret lain ditemukan di Kampung Rayori, Kabupaten Supiori, kerentanan demografi akibat penduduk yang jumlahnya terus meningkat di ruang hidup tetap, kemudian menimbulkan masalah. Sedangkan Soek ini kampung yang seluruh hidupnya bergantung dari laut begitu. Meskipun mereka punya wilayah darat, tapi hampir seluruh dinamika penghidupannya itu sangat bergantung di laut. Nah, dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi dan tiap hari orang menangkap ikan, itu juga sebenarnya kita melihat ada ancaman pada ketersediaan sumber pangan begitu. Apalagi seluruh kebutuhan selain ikan itu diperoleh dari hasil menjual ikan itu. Sementara di satu sisi kita lihat rantai pasarnya cukup panjang dan selisih antara hasil yang mereka peroleh dari menjual ikan dengan modal itu hampir-hampir tidak terlalu banyak dengan untuk membiayai kebutuhan lain selain ikan. Nah, itu kenapa kita kita membaca itu kerentanan yang cukup ini di Soek ya, sehingga misalkan ada beberapa rekomendasi kita, misalkan mungkin penting menginisiasi konservasi di internal mereka, apalagi. Saat peluncuran juga melakukan pemuntaran film dokumenter Orasi Budaya, Merebut Kendali Kehidupan oleh Dr. Beni Giai, dan serta penampilan lagu-lagu tradisional Papua oleh vokal grup Yegar Sahaduta. Acara ini dihadiri sejumlah pejabat pemerintah provinsi, DPR Papua, LSM, dan komunitas lingkungan hidup yang berada di Kota Jayapura.